Sebelum ke Handil, dari tanggal 6 di Balikpapan. Sebelum di Balikpapan, di Kota Palu. Ibu mau tahu nggak, perjuangan saya nyampe di masjid ini itu butuh pengorbanan. Untung saya selamat sampai di sini karena saya sudah melalui dua perkara yang luar biasa, di Balikpapan dan di Palu. Modal. Siapa komunitas yang hebat ini? Sudah tonton videonya? Mereka menamakan diri mereka Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Berkolaborasi malam ini dengan Biker Subuhan. Berarti ganti dong, Biker Maghriban, Isyaan. Mereka ini yang mengawal saya. Tadi pagi sampai ada seorang anggotanya kecelakaan. Subhanallah. Depan mobil saya, menghindar kucing. Demi menghindar kucing, biar tidak menabrak kucing, jatuh, luka, dilarikan ke rumah sakit, jahitan di mulutnya. Doakan mudah-mudahan ini menjadi asbab diampuni dosa-dosanya. Anak-anakku, saya dibawa keliling-keliling oleh kelompok ini kemana-mana, Pak. Masya Allah. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang saya dibawa masuk kota, Pak. Keluar kota, saya merasa jadi orang kota. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk desa, keluar desa, merasa jadi orang desa. Suatu hari saya pernah dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan. Saya merasa puas, Acil, puas. Siapa yang bilang orang hutan ngajak berantem? Kita doakan mudah-mudahan anak muda ini istiqomah dalam perjuangannya. Ibu tahu baru 1 bulan mereka berdiri, baru 1 tahun komunitas ini berdiri. 1 tahun, seumur jagung tapi jihadnya sungguh agung. Dalam waktu 1 tahun, Pak, mereka berhasil mengajak umat mengumpulkan wakaf Quran dan dibagikan untuk umat. Dari umat untuk umat, 200.000 dalam 1 tahun. Sementara berapa banyak pejabat di negeri ini bikin Quran, belum dibagikan ke umat sudah dikorupsikan. Bujur. Jangan-jangan Qurannya belum nyampe ke tangan umat, masih jadi barang bukti di kantor polisi. Mereka nggak pakai uang negara, tapi mereka memberikan kontribusi buat negara. Di saat anak-anak muda seusia mereka boro-boro berjuang di jalan Allah, buat keluarganya saja belum tentu bermanfaat. Lihat anak-anak muda di luar sana seusia mereka, boro-boro berjuang demi Quran, boro-boro baca Quran, melek mata malah main tiktokan. Halo guys, najis tralala. Ibu, 1 tahun sudah 200.000 ngasih manfaat buat negeri ini. Nggak pakai duit negara, bantu negara. Jaga keberkahan lagi buat negara. Anak-anak Raja Salman itu orang nomor 1 di Saudi Arabia. Kenal kalian? Di mana kalian kenalannya? Hebat kalian ya. Raja Salman itu, wahai makhluk halus, dengarkan. Anak-anak kan halus perasaannya. Raja Salman itu orang nomor 1 di Saudi Arabia. Orang paling kaya, duitnya nggak ada serinya, nggak ada serinya. Tahun ini cuma bisa nyumbang Quran buat Indonesia
30.000 saja. Raja Salman loh, cuma 30.000. Raja Salman loh, yang kemarin datang di Indonesia heboh banget. Heboh, baru Raja Salman datang heboh. Belum Imam Mahdi. Bujur. 30.000 Raja Salman, raja katanya paling kaya 30.000. Bapak Ibu tahu nggak, jihad anak muda ini bukan raja, bukan orang kaya, tapi mereka membuktikan al-barokah ma'al jamaah. Keberkahan akan datang ketika kita bersinergi dalam kebaikan apapun. 200.000 hanya dalam 1 tahun saja. Takbir. Mereka punya mimpi yang sangat indah. Tidak hanya terhenti di angka 200.000. Mereka akan berjuang sekuat tenaga, kata mereka. Jungkir balik tidak apa-apa. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Mereka siap. Sekali lagi, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Terus mereka jadi apa? Mereka akan berjihad. 1 juta Al-Quran akan ditebar. Takbir. Anak-anakku, jangan biarkan mereka berjuang sendiri. Jangan biarkan. Ambillah peran Bapak Ibu. Tanam saham akhirat. Kalau di luar sana orang sibuk nanam saham dunia, kita sibukkan diri ambil bagian tanam saham akhirat. Kalau ibu-ibu tidak punya banyak waktu baca Quran, ambil peran berjuanglah dengan ahli Quran. Kalau ibu bapak usia sudah tua, sulit mau jadi penghafal, sulit mau ngafalin Quran Pak kalau usia sudah tua. Jangankan ngafal surah, nama cucu sering lupa. Ambillah peran, wakafkan Quran, bergabunglah dengan gerakan mereka. Insya Allah kita akan dapat keberkahan yang sama. Saya akan mulai dari diri saya sendiri. Malam ini saya ingin mengajak Bapak Ibu berikan infak yang terbaik. Kita nanam saham akhirat. Saya mulai dari diri saya. 100.000 kecil di dunia, kecil ini kecil, bakal jadi panjang nilainya di hadapan Allah. Ibu, berikan saweran yang terdahsyat untuk Allah. Nanti ketika nyawer masuk, niatkan, ya Allah, takdirkanlah dari garis keturunanku, anak cucuku, ada yang ditakdirkan jadi penghafal Quran, yang akan jadi syafaat bagiku, yang akan memakaikan mahkota terbuat dari cahaya di atas kepalaku. Amin ya Rabbal. Tidak akan miskin. Siapapun yang mau bersedekah tidak akan miskin. Nabi yang jamin. Yasdadu akan bertambah pasti bertambah. Kata Nabi, ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan itu akan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai pasti lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan akan kekal abadi selama-lamanya. Ayo kita tanam saham akhirat. Saya mulai dari diri saya. Biar makin berkah, kita bersalawat nanti sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu. Semuanya anak-anakku yang semangat. Sallallahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, episode berikutnya. Jangan heran kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam tangan, itu cuma teknik ceramah saja.
Sebenarnya dia lagi mikir abis ini mau ngomong apa. Anak-anakku, tadi sore nonton gak di RCTI? Ada film judulnya Ada Surga di Rumahku. Tadi sore Pak, di RCTI. Filmnya Ada Surga di Rumahmu. Tahu, itu film saya. Untuk yang kesekian kali film dakwah kami dibeli RCTI. Lebih dari 5 kali tayang Pak. Mana ada film dakwah sampai tayang berkali-kali Pak di stasiun TV yang sama. Kalau enggak peminatnya, penggemarnya dahsyat, lalu diminta lagi ditayangkan. Saya saja kaget dapat informasi, film Habib tayang lagi di RCTI. Biasanya film cuma dibeli 1 kali oleh TV. Tapi film kami lebih dari 5 kali tayang. Tadi tayang. Anak-anak yang gak sempat nonton, saya kirimkan link filmnya. Film itu saya angkat dari buku yang saya tulis ini. Yang saya tulis selama 3 tahun setengah. Judulnya Ada Surga di Rumahmu. Buku ini saya tulis selama 3 tahun setengah. Nulisnya sambil nangis-nangis. Saya jamin yang baca bukunya nangis terseduh-seduh, ingat dosa kepada ayah dan ibu. Dahsyat buku ini. Soalnya pernah terbukti Bapak Ibu, betapa dahsyat buku ini. Saya pernah ceramah di satu kampung. Tiba-tiba nampak seorang preman badan bertatu, diam-diam duduk di belakang dengerin ceramah saya. Saya terharu, preman dengerin ceramah. Saya panggil preman itu ke depan. Shh, saya hadiahkan buku karangan saya yang dahsyat ini. Anak-anak mau tahu betapa hebat buku ini? Belum dia baca, baru dia pegang sedikit buku saya, menangis preman itu meraung-meraung. Saya tanya dia, abang, kenapa abang menangis? Ternyata dia menangis karena nggak bisa baca. Saya pastikan nonton film karya saya pasti akan lebih menangis. Nonton film saya nggak cukup bawa tisu, bawa kanibu. Mau nonton? Saya bagikan linknya lewat WA. 4 episode. Nonton nanti ya. Bapak Ibu buktikan, ajak anak-anaknya sampai 4 episode. Saya tunggu komennya. Keren filmnya Pak, keren. Ada lucunya, ada sedihnya, ada tegangnya, keren. Saya bagikan lewat nomor WA. Sekaligus saya kasih nomor WA saya. Mudah-mudahan keluar dari tempat ini silaturahim saya nggak selesai di sini. Saya ajak ibu-ibu bergabung di grup kajian WA bersama saya. Mau? Silakan catat nomornya. Tapi ada syaratnya. Setelah dicatat langsung kirim WA. Assalamualaikum Habib, kami jamaah Darul Muhajirin Samarinda. Langsung kirim. Nanti saya kirim link filmnya. Syarat kedua, kalau sudah tahu nomor saya, no miss call, no video call. Hanya boleh WA saja. Kadang-kadang Pak, jam 3 subuh, nenek-nenek ngajak video call. Dan nomor ini jadikan ajang diskusi. Kalau ada yang mau bertanya tentang hukum agama, WA-kan. Nanti saya hadirkan jawabannya. Jarak boleh jauh, hati kita akan dekat. Silakan catat nomornya. Siap? Mau nomor handphone apa nomor rekening? 0853 2729 2729 lagi. 0853 2729 2729 lagi. 0853
2729 lagi. WA kan, insya Allah segera saya kirim link filmnya. Tolong ajak anak-anaknya nonton biar pada sadar dengan kedurhakaan dia selama ini. Bapak Ibu, buku ini saya tulis 3 tahun setengah. Tahu kenapa saya nulis buku ini? Berawal dari perjalanan dakwah ketika saya keliling ke beberapa kota di Indonesia ini. Kota yang pertama, saya pergi ke Jambi, turun landing di bandaranya, lanjut naik mobil 5 jam ke sebuah kota kecil. Kecil banget kotanya, kecil banget kalau dilihat dari peta. Apa ada yang salah? Kotanya kecil kalau dilihat dari peta. Kota itu namanya Muara Tebu, 5 jam dari kota Jambi. Anak-anak tahu nggak ada kejadian apa di sana? Seorang anak remaja mengunci ibunya di kandang kambing. Dia tidur di tempat yang bagus, ibunya dibiarkan tidur di kandang kambing. Saya langsung menyimpulkan, pantas Indonesia banyak musibah karena banyak kacang lupa dengan kulitnya. Bujur. Kejadian yang kedua di Brebes ada kisah seorang anak usianya baru 12 tahun, Pak, mukulin ibu kandungnya sampai babak belur hanya karena perkara sepele. Ibunya terlambat menghantarkan makanan untuknya. Tidak cukup sampai di situ, dia ambil gantungan baju, dia pukul ibunya, sobeklah bibir ibunya. Saya kembali meyakini jangan-jangan ini sebabnya Indonesia banyak musibah karena banyak anak menjadi majikan bagi ayah ibunya. Bujur? Bujur. Anak-anak masih ingat gak ada kisah seorang artis cantik, bintang sinetron, bintang film yang melaporkan ibunya ke polisi. Buat apa cantik fisiknya kalau jelek akhlaknya? Lebih baik jelek fisiknya asal indah akhlaknya. Karena Allah nggak lihat fisik kita, yang Allah lihat hati dan perbuatan kita. Bujur? Artis cantik kakek, cantik bintang film, cantik bintang sinetron. Saya nggak mau nyebutin namanya, kalau saya sebutkan pasti kenal orangnya. Inisialnya aja ya, inisialnya aja. Inisialnya aja. Lupa namanya. Inisialnya aja. Marsyanda. Habib Al-Habsyi. Nggak boleh. Habib kalau nyebut namanya begitu berarti Habib ini sudah ngerumpi. Habib ghibah, dosa, tahu dosa. Shh. Jangan suka cepat menyalahkan ulama kalau belum betul-betul belajar ilmunya. Kira-kira yang saya sebutkan tadi menjerumus ke saya tidak? Ke dosa ghibah. Kira-kira saya termasuk ngerumpi enggak? Jawabannya jangan kemana-mana selain satu ini. Enggak termasuk ghibah. Bapak Ibu, enggak termasuk ghibah. Mana dalilnya? Dulu ada seorang ulama besar, pakar hadis, ahli tafsir, ahli fikih, Imam Hasan Al-Basri. Siapa yang enggak kenal Imam Hasan Al-Basri? Datang seorang bertanya kepadanya, Imam, ataghrabuna dzikral fajir?
apakah saya termasuk berbuat dosa ghibah? Kalau yang saya omongi pelaku dosa, ngomongi pelaku dosa, kira-kira berdosa enggak imam? Kata imamnya, kada. 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 Tidak, tidak. Malah imam tadi menyuruh uzkuru, uzkuru, uzkuru. Bahasa kerennya viralkanlah, viralkanlah, sebarkanlah. Yahzarhun nas, kamu dapat pahala nantinya karena kamu menyelamatkan orang lain agar tidak meniru dosanya. Bapak Ibu, kalau saya termasuk dosa ghibah, kesian tukang baca berita patroli yang kriminal, mengungkap semua kejahatan. Kalau seandainya yang seperti saya kena ghibah, hakim, jaksa, penyidik, polisi mengungkap kejahatan ghibah, maka yang boleh diomong itu satu, orang kafir seperti Israel. Dua, orang zolim boleh, nggak termasuk ghibah. Tiga, orang yang munafik. Empat, orang fasik yang bermaksiat melakukan larangan Allah, tidak termasuk ghibah. Yang ghibah itu ngomongin fisiknya. Contoh, ibu pergi umroh, tawaf di Ka'bah, kan macam-macam makhluk ngumpul di sana. Tiba-tiba ada orang dari Afrika, badannya hitam. Ibu langsung bercanda dengan suami, papa ada Hajar Aswad berjalan. Itu ghibah. Bujur. Sampai di sini faham. Sallallahu ala sallallahu 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 alaihi. Yang paling parah, ada seorang nenek yang sempat viral, namanya Nenek Aminah. Masih ingat kan? Yang terancam di penjara. Bahkan yang lebih menyakitkan, yang melaporkannya anak kandungnya, dan anak kandungnya menuntut si nenek ini, ibunya ganti rugi 1 miliar. Sudah dipenjarakan, dituntut 1 miliar. Anak-anakku, pasang kupingmu, buka hatimu. Berapapun duitmu tidak bisa membayar pengorbanan ayah ibumu. Jangankan hartamu, nyawamu tidak bisa membalas pengorbanan ayah ibumu. Dengarkan, buka kupingmu, pasang hatimu. Ayahmu, seorang ayah bisa membahagiakan 10 orang anaknya. 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayahnya. Bujur? Seorang ibu berani mati ketika melahirkan 10 putra putrinya. Tapi 10 anak belum tentu siap mati demi seorang ibunya. Makanya saya sering marah kalau lihat anak-anak durhaka dengan orang tua. Seringkali saya berpesan, nak, ayahmu gak ada gantinya. Apalagi ibumu gak ada jualnya. Ibumu ngeden ketika melahirkanmu. Ibumu ngeden, keluar kamu. Coba kamu ngeden, apa bisa keluar ibu? Bujur. Ini mikir ngajak nyengir, Pak. Ibu ngeden, keluar anak ngeden, keluar apa? Nggak usah dibahas. Bujur. Ibu, apapun kesuksesan yang hari ini sudah kita dapatkan, jadi orang pintar, orang hebat, orang terkenal, punya ilmu, punya kekayaan, jangan nyombong. Jangan kau tepuk dadamu, saya dapatkan ini dari kehebatan saya. Kalau ada yang ngomong begitu, demi Allah saya sampaikan, itu kebohongan besar dalam hidupnya. Kita bisa sukses itu karena 2 hal. Satu, karena ridho Allah.
yang maha kaya raya. Dua, karena ridho yang keluar dari mulut orang tua kita. Bukankah kata Nabi ridhonya Allah ada pada ridho mereka? Bukankah kata Nabi murkanya Allah terletak ketika mereka murka? Ternyata dalam buku ini saya simpulkan kunci sukses dunia akhirat dari Allah untuk kita sangat dekat dengan kita. Di antara bibir ayah ibu kita. Tapi kenapa kita sibuk mencari kunci yang jauh, melupakan kunci yang dekat? Kalau seorang anak mendapatkan kata ridho yang keluar dari mulut ayah ibunya, ibu ayahnya berkata, "Nak, ibu ayah ridho denganmu nak." Itu langit terbuka. Shh, arasy bergoncang. Malaikat mengaminkan doanya. Allah mengabulkan semua keinginannya. Nanti ada di buku saya. Beli ya. Yang beli tak kasih tanda tangan. Anak-anakku, yang paling parah kejadian yang kami temukan di Lamongan kalau nggak salah. Ada cerita seorang ibu sudah tua renta, janda soleha, masih tetap bekerja jadi kuli di tengah sawah, mencari rezeki yang halal demi anak-anaknya. Tapi sayang anaknya nggak ada satupun yang bantu ibunya. Ketika ibunya sedang bekerja di tengah sawah melawan terik panas, datang anak laki-lakinya bawa parang di tangannya. Parang, tahu parang? Dia memaksa minta uang 500.000 dari ibunya. Tapi ibunya nggak punya duit. Dia kejar ibunya pakai parang. Berlari ibunya ketakutan ingin menyelamatkan nyawanya. Lalu terjatuh di tengah sawah. Apa yang terjadi? Dia tebas leher ibunya. Terpisah kepala dengan lehernya. Hanya karena 500.000 saja. Bapak Ibu, saya makin yakin menyimpulkan pantas ada tsunami, banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung, likuifaksi, bencana tiada henti. Ternyata banyak anak durhaka di negeri ini. Sampai detik ini saya belum pernah membaca dalam Quran dan hadis ada cerita anak setan membunuh orang tuanya. Anak setan saja, jangankan membunuh, durhaka saja tidak ada riwayatnya. Tapi anak manusia banyak. Saya yakin manusia sekarang jangan-jangan lebih gila daripada setan. Mungkin setan sudah takut lihat manusia. Jangan-jangan ada setan di luar sana yang berdoa begini, "Ya Allah, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk." Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya minal khataya. Bapak Ibu ngerasa nggak Indonesia ini keberkahannya satu persatu dihilangkan? Kalau satu kali dua kali bencana turun itu mungkin ujian dari Allah. Tapi kalau lebih dari 2, 3 kali, 4 kali beruntun itu sudah teguran dari Allah. Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau sudah langganan? Langganan musibah. Mulai dari bencana alam sampai bencana transportasi. Kapal Sriwijaya terbang nyungsep. Kapal selam Nanggala 402 nyelam gak nimbul-nimbul. Ini bukan ujian dan teguran. Jangan-jangan udah masuk kategori azab dari Allah untuk Indonesia. Mana mungkin ada azab kalau bukan karena dosa. Mana mungkin ada asap kalau bukan karena api. Bujur? Salah satunya saya menyimpulkan karena banyak anak durhaka. Anak-anak, saya ingin mengajak kalian sejenak kembali di masa zaman Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh ada musibah juga. Ada azab Allah juga. Namanya banjir. Satu dunia tenggelam. Tidak ada yang selamat Pak. Kecuali yang naik ke atas kapal Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh dikasih gelar tambahan oleh Allah. Apa gelarnya?
Abal Bashar Thani, bapak manusia kedua setelah Adam. Karena tidak ada seorang manusia pun yang bisa hidup setelah azab Allah turunkan. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa Allah marah, Allah kirim azab, Allah nampakkan murkanya? Apa karena umat Nabi Nuh yang waktu itu suka membangkang kepada nabinya? Bukan hanya sebab itu, ada sebab lain yang membuat Allah marah. Sebab apa? Dosa, pembangkangan, kedurhakaan seorang anak laki-laki dengan ayahnya. Siapakah anak itu? Kan'an namanya. Durhaka dengan siapa? Nuh ayahnya. Apa jabatannya? Nabi utusan Allah. Sejarah menitipkan pesan, jangan main-main. Kalau dulu baru ada seorang anak laki-laki saja durhaka dengan ayahnya, dunia pernah ditenggelamkan Allah. Lalu bagaimana dengan potret anak-anak zaman sekarang? Bukan hanya durhaka dengan ayah, tapi dia berani durhakai ibunya. Bukankah kata Nabi, ibumu 3 kali lipat lebih mulia dari ayahmu? Engkau durhakai ibumu, bersiap-siaplah 3 kali azab akan menghampiri perjalanan hidupmu. Apalagi kalau dua-duanya didurhakai. Pantas Indonesia banyak musibah. Bujur, ibumu 3 kali lipat lebih dahsyat kemuliaannya dibanding ayahmu. Dulu ada salah seorang sahabat datang bertanya, "Ya Rasul, saya punya ayah. Terus saya juga punya ibu. Lalu mana di antara kedua ini yang harus lebih dahulu saya pergauli dengan baik?" "Ibumu." "Yang kedua siapa ya Rasul?" "Masih ibumu." "Yang ketiga siapa ya Rasul?" "Tetap ibumu." "Yang keempat siapa ya Rasul?" "Baru ayahmu." 3-1. Ibu-ibu, tolong bantu saya jawab yang kompak, biar bapak-bapak makin menghormati kemuliaan ibu-ibu. Biar mereka makin sadar siapa kemuliaan ibu. Biar mereka minder. Bantu saya yang kompak. Yang tadi disebut Nabi 3 kali siapa? Jangan main-main kamu. Lebih kencang lagi biar mereka dengar. Yang disebut Nabi 3 kali siapa? Mantap. Yang disebut Nabi 1 kali? Berarti mereka sudah kompak. 1 ayah 3 ibu. Kesian dulu. Senjata makan tuan. Sallallahu ala sallallahu Itu sebabnya saya menulis buku ini dan saya kasih judul Ada Syurga di Rumahmu. Siapa syurga?